Halo semuanya, kita ngopi yuk. Yuk ngopi. Ngobrol pinter bareng Lisa dan Leo. Empat kesalahpahaman asuransi. Wah, Nah, ini nih di Indonesia, terutama di Indonesia. banyak orang yang salah paham tentang asuransi di Indonesia. Ini 4 hal basic, terutama yang paling sering terjadi salah paham dah. Oke. Apa aja itu? Sebelum masuk ke apa aja itu, Mhm. kenapa bisa terjadi kesalahpahaman? Padahal kan asuransi udah dari, kalau keberadaannya sih udah dari ratusan tahun Oh lalu iya, ya. kita udah pernah bahas ya. Keberadaannya, tapi kan masuk ke Indonesia aja tahun 1900-an, awal-awal 19-an gitu ya. Kenapa? Karena rendahnya jumlah masyarakat yang punya asuransi di Indonesia. Rendahnya tuh seberapa rendah? Jadi gini, dari 100% populasi di Indonesia ya, sekarang kan 270.000 ya. 270 juta 200.000. penduduk Indonesia. Iya, Iya. terima Kalau ribu, kasih. Pulau Kayak Seribu deh. Jadi hanya menurut AAJI tahun 2020 ya, AAJI itu Asosiasi Asuransi Jiwa Jiwa Indonesia. Indonesia. Oke. Jadi menurut surveinya dia Hah? itu hanya sekitar 1,2%. cuma 1,2%. Dari 100 juta itu kan berarti 1 juta orang. Heeh. Kalau dari 300 juta itu berarti 3 cuma juta. 3 juta sekian orang doang yang jiwa yang punya asuransi. Yang punya asuransi. Jadi dari 270 juta penduduk Indonesia yang baru punya asuransinya baru 2,7. 2,7 sampai 3 juta jiwa. Oh, yang punya asuransi. Oke. Masih sedikit banget ya? Jiwanya ya, tapi kan satu orang biasanya punya beberapa asuransi. Oke, apalagi begitu. Oh, ini jumlah orang yang Jiwanya, punya. Oke. pemiliknya, Ya, si ya. pemilik asuransinya jumlahnya totalnya sekitar 3 juta jiwa. Oh, jadi baru 1,2% ya. Kecil sekali ya. Oke. Nah, karena jumlah pengeluaran rata-rata nih asuransi masyarakat, jadi dari semua pemilik premi misalnya dibagi 3 juta orang. Itu kurang lebih 761.760 rupiah. Jadi nggak nyampe 800.000. Premi per bulannya Premi per bulan. 761.000. Jadi kalau yang punya premi di bawah 761.000 itu masih di bawah rata-rata. Oh, premi. di bawah rata-rata kepemilikan premi. Tapi kalau punya bayar asuransinya sejuta itu berarti lu di atas rata-rata pembayar premi. Orang Indonesia di atas rata-rata. Jadi premi gue mah di atas rata-rata. Oh iya, bagus. Karena rata-ratanya cuma 761.760 itu tahun 2020. Tapi survei 2020 ya. semenjak pandemi kan laku. Oh iya, harusnya meningkat ya, karena orang makin sadar ya. Ya mungkin tahun 2022 itu meningkat angkanya, tapi ini basicnya gue ngambil dari AAJ itu tahun 2020. Oke, nanti yang terbaru belum dirilis ya. Bisa dicari. Nah, karena serendah-rendahnya tingkat penetrasi pasar, pengetahuan masyarakat tentang produk asuransi juga masih kurang. Oh iya, mungkin karena pengetahuan kurang, makanya penetrasinya masih kurang. Ya, jadi dia taunya asuransi gitu. Oh, cuma tahu asuransi. Asuransi. Itu ya. Uangnya buat bayar kalau masuk rumah sakit dibayar ya atau enggak itu mah penipuan. Oh iya, yang paling sering gua dengar ya, asuransi buat bayarin kalau masuk rumah sakit atau asuransi bohong ya atau gitu kayaknya. Masa iya gua bayar 760.000 masuk rumah sakit keluar dibayarin 50 juta dibayarin bohong gitu. Itu mah bodong. Yang paling gua sering dengar itu. Jadi di artikel kali ini kita akan bahas tentang mungkin mitos-mitos yang beredar tentang kesalahpahaman asuransi ini. Mitos versus fakta lah bahasanya. Iya, oke. Mitos versus fakta untuk menghindari kesalahpahaman sebenarnya tentang. Oh, jadi kita bagikan informasi nih hari ini yang berhubungan dengan itu ya, dengan yang paling orang sering salah paham. Iya, yang pertama yang berhubungan dengan harga premi. Mitosnya premi asuransi mah mahal. Premi asuransi mahal, banyak yang berpikir kayak gitu. Banyak orang yang ragu ambil asuransi karena di otak dia, kalau premi asuransi mah mahal. Apalagi yang bisa dibayarin sampai 100 juta, 200 juta operasi gitu. Bisa bayar sampai keluar luar negeri, itu mah pasti biayanya mahal. Iya. Oke, jadi kadang-kadang ada orang bilang, ambil asuransi nih karena bla 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 bla. Atau kalau dikasih yang murah, cuma 700.000 sih, tapi bisa klaim di Malaysia gitu ya. Misalnya sekarang berobat kan ke Pineng. Nggak mungkin. Iya, oke. Dikasih murah bohong, karena di otak dia udah nggak mungkin, mahal. Dikasih mahal nggak mau, dikasih murah bohong. Iya, bohong. Nah, gimana tuh? Repot juga ya. Mitosnya gitu, premi asuransi mahal. Nah, faktanya sebenarnya harga premi itu kan tergantung relatif mahal tuh. Oh, mahal murah tergantung relatif. Oke. Kalau nggak ada kebutuhan untuk berobat ke luar negeri ya kita bisa ambil aja yang produk yang bisa mengcover di Indonesia. Harga itu tergantung produk yang diambil. Betul.
Yang sesuai kebutuhannya apa? Memang kalau kebutuhannya untuk rumah sakit ya rumah sakit aja. Tapi kalau misalnya kebutuhannya untuk misalnya mau bikin warisan ya preminya jadi ngambil produknya spesifik aja gitu. Tergantung kebutuhannya apa. Kalau mau yang lengkap semuanya ada? Iya preminya juga lengkap dong. Iya betul ya. Preminya makanya relatif ya. Relatif. Jadi sebenarnya disesuaikan aja sama kebutuhan. Tapi dibilang mahal enggak sih. Itu premi asuransi itu affordable kok. Malah sekarang banyak premi-premi yang kayak 300.000, 500.000. Itu angka-angkanya yang enggak berjuta-juta gitu. Tergantung usia juga kan kalau premi asuransi itu. Jadi memang bisa dipastikan biasanya kalau preminya mahal pasti jenis perlindungannya atau manfaatnya itu juga besar. Komplit. Bisa. Atau karena usia. Makanya karena pokoknya kalau dipatokin karena kita tinggal di Jakarta, UMR Jakarta itu kan 4,5 juta UMR. Sedangkan usia fresh graduate 22, 23 ya. 23, 24, 25 deh kita ngomong. Di 25 aja sebenarnya premi asuransi anggap 10%-nya berapa? 500.000 juga masih bisa kan untuk dapat asuransi kesehatan. Jadi sebenarnya untuk UMR Jakarta bayar asuransi 20% lah maksimum dari income itu masih bisa. Jadi sebenarnya affordable gitu. Oke. Jadi kalau 20% misalnya gaji 4,5 juta. 900.000 ya? Jadi 450.000 sampai 900.000 itu masih 15%, 20% masih berarti kan affordable kan untuk UMR. Ya hanya menyisihkan sebenarnya ya. 15% lah gitu. 10 sampai 20%. Oke. Berarti relatif. Dan bagaimana dengan angka yang segitu bisa memaksimalkan yang sesuai kebutuhan itu apa? Dikonsultasikan dengan yang ahli. Betul, faktanya kan gitu. Nggak semua premi asuransi itu mahal. Di-compare dengan benefit. Oh iya oke. Iya dong, compare-nya ya dengan benefit, manfaatnya. Kalau misalnya pengen warisan 1 miliar dengan warisan 10 miliar. Oh iya berbeda. Ya itu kan harganya jelas beda. Jadi mahal atau enggak kan harusnya di-compare sama apa manfaat yang bisa gue dapat. Iya, kayak misalnya rawat inap di rumah sakit mau yang kamarnya VIP sama yang kamarnya berempat. Iya. Atau berdua ya pasti mempengaruhi ya itu. Mempengaruhi dong. Jadi sebenarnya kalau mahal atau enggak ya kalau gue bilang sih nggak mahal. Karena kalau di-compare sama UMR aja nih itu masih bisa kebayar. Masih gitu. bisa masuk ya. Iya, kecuali mungkin ya kerjanya freelance di bawah UMR ya nggak tahu deh tuh ya. Tapi kan ada pilihan BPJS. Ada pilihan iya. Iya, maksudnya masih ada kok bisa gitu. Benar. Jadi sebenarnya pada dasarnya besaran premi yang harus kita bayarin setiap periodenya itu pasti udah melewati perhitungan oleh perusahaan asuransi. Oh iya pasti dihitung ya. Dihitung. Jadi nggak mungkin jomplang. Jadi sebenarnya menurut gue sih setiap perusahaan asuransi 11-12 aja. Iya, yang pasti. satu plusnya pakai sosis, yang satu pakai bakso. Iya. Yang satu lebih murah tapi telur doang. Kalau nasi goreng tuh gitu tuh. Oh oke. Jadi kalau diibaratin nasi goreng, yang ini bisa 10.000 ya pakai telur doang. Yang satu kok nasi goreng bisa 30.000 ya karena mungkin pakainya udang. Oh iya. Sosis. Seafood, biasa seafood ya. Nasi goreng seafood itu lebih mahal biasa. Oh iya pete juga ya. Fluktuatif tapi itu ya. Oh iya. Tergantung momen kalau itu. Terus dipengaruhi juga kan kalau asuransi kesehatan tuh sama objek asuransinya. Oh, sama kitanya dong. Oh, jadi maksudnya orangnya. Orangnya. Profil orangnya. Profil apa aja tuh? Pekerjaannya. Oke. Atau dia punya riwayat kesehatannya udah pernah sakit apa aja gitu kan. Iya. Sama orang yang udah punya misalnya asma sama yang sehat-sehat aja ya pasti preminya berbeda dong. Kalau jenis kelamin ada pengaruh? Pengaruh tuh biasanya jenis kelamin. Oke. Tapi kalau yang perubahan jenis kelamin diterima gak ya? Wah, itu perlu dikonsultasikan. Itu perlu dikonsultasikan dengan yang ahli ya. Iya, dengan yang ahli. Yang mengerti ya. Kalau ada perubahan. Iya. Boleh teman-teman coba hubungin agennya ya. Kalau perubahan misalnya dulu pernah punya kalau asuransi kesehatan tuh misalnya punya benjolan kista gitu ya. Udah dioperasi bersih. Itu kan preminya pasti jadi lebih murah tuh karena udah bersih gitu kan. Ada perubahan kesehatan. Tapi kalau jenis kelamin itu mempengaruhi gitu. Oh dulu nggak ada benjolan tiba-tiba ada benjolan gitu. Nah iya dong. Jadi besarnya dipengaruhi oleh riwayat kesehatan, jenis pekerjaan dia, jenis kerjanya di mana. Oh beresiko atau enggak? Beresiko atau enggak gitu ya. Kalau kerjaannya di kebun binatang ngasih makan macan. Oh sama ngasih makan marmut mungkin beda ya? Makan marmut sama ngasih makan macan kan beda. Enggak itu yang saya tahu itu ini teman-teman yang gue tahu itu di luar ruangan atau di dalam ruangan. Tapi kalau di tengah laut, pelayaran, orang pelayaran kan banyak tuh yang pertambangan lepas pantai, atau yang berlayar.
Oh iya yang kerja di kapal pesiar. Kapal pesiar. Iya. Pokoknya nggak pulang berapa bulan, berhenti di mana. Nah itu kan beda tuh. Resikonya lebih tinggi. Iya. Pokoknya jenis kelaminnya banyak faktor deh. Itu tinggal ditanyain aja ke agent yang kalian kenal. Jadi itu berpengaruh sama premi ya? Iya. Gitu. Terus tergantung juga pertanggungannya mau sebesar apa. Kayak tadi mau yang kamarnya ramean atau sendiri. Fasilitas makin bagus otomatis akan makin mahal. Ada potensi mau biasanya mau berobat ke luar negeri. Oh iya, apalagi di cover ya sampai luar negeri. Sekarang kan ada kan traveling. Travel insurance. Bukan travel insurance. Apa? Jadi pergi jalan-jalan untuk berobat. Wisata medical. Iya bisa betul. Ya benar ya. Ada agentnya. Oh makanya Indonesia juga mau bikin di Bali katanya. Oh gitu. Iya, Pak Jokowi itu mau bikin bangun fasilitas kesehatan yang bagus di Bali. Kalau setahu gue di Korea kecantikan tuh ada operasi. Jadi apa wisata operasinya? Bukan operasi. Jadi kita datang ke sana udah diurus nih. Semacam wisata kuliner lah ya. Cuma kalau kuliner kan makan. Kalau ini agent travel untuk kita operasi. Udah disediain kamarnya buat menginapnya, rumah sakitnya di Gangnam, maksudnya di dekat yang mana? Di daerah mana? Udah ada paketnya. Ada paketnya, nanti berapa hari. Bahkan kalau nggak bisa, misalnya habis operasi untuk keramasnya, itu ada voucher yang salon ini. Kalau lu habis operasi di rumah sakit ini, bisa keramas di salon ini, karena kan nggak bisa keramas sendiri. Oh iya. Nah, terus dikeramasin. Minumannya, makanannya 3 hari sekali. Ada paket kayak tour jalan-jalan, tapi untuk operasi. Tapi operasi kecantikan. Kecantikan kalau ini. Kalau itu asuransi cover nggak? Enggak ya? Oh kayaknya sih enggak ya. Belum pernah dengar sih Indonesia ya. Iya. Tapi kalau di Malaysia juga ada yang kayak gitu perjalanan untuk medical check up misalnya mata, endoskopi itu biasanya yang di dalam-dalam gitu. Kalau di Indonesia sih gue belum tahu. Tapi kalau Korea itu udah ada. Memang di luar negeri udah ada. Ya. Jadi wisata kecantikan sama wisata kayak kesehatan gitu. Justru di Indonesia mau bikin supaya yang biasa berobat ke luar negeri nggak berobat di luar negeri. Dan Indonesia juga canggih kok. Untuk pengobatan-pengobatannya juga nggak kalah gitu. Nah yang pertama itu tuh mitosnya mahal gitu ya. Mahal preminya padahal semua itu relatif ya, tergantung. Nah yang kedua, asuransi mah buat orang tua doang. Kita kan masih muda. Sehat-sehat aja. Tuh ada tuh mitos yang kalau misalnya kita ditawarin asuransi, enggak, gua nggak pernah sakit, sering tuh kedengeran. Oh iya, karena kan yang sakit tuh biasa orang tua. Kita masih muda mah, masih gereng, masih fit, tuh, masih gereng ya, masih fit. Faktanya, resiko itu kan nggak cuman punya orang tua ya, orang tua punya resikonya betul. Yang muda juga tetap beresiko, anak-anak aja tetap. Resiko tetap ada. Oh iya, anak-anak ya, tangannya kotor makan ya. Iya, atau anak kecil mah lebih ini deh kejeduk main sedikit kejeduk gitu kan. Kegeledak. Anak kecil kan main di sekolah manjat-manjat jatuh. Iya. Tapi zaman dulu kegeledak enggak apa-apa ya. Jatuh. Ya udah nggak apa-apa biar cepet gede gitu. Tahu nggak kalau anak kecil tuh palanya cuma dikasih air gula biar nggak kaget sama palanya tuh benjolnya. Air gula diminum dong, bukan di kepala dong. Makanya gue agak shock tadi. Dikasih minum air gula sama benjolnya cuma pakai telur anget. Gitu. Oh iya. Pakai telur. Dia nggak telur rebus. Geger otak gitu ya, nggak takut. Mungkin karena pengetahuan sekarang lebih maju ya. Jadi di ronsen ada geger otak atau enggak ya. Kalau dulu dibiarin aja. Biarin, nggak ada potensi geger otak kayaknya. Iya enggak, jalannya miring-miring aja. Pas gede kok jalannya agak miring. Ternyata ya. Ya jadi bukan berarti tua doang yang beresiko. Yang punya resiko. Semua level kehidupan punya resikonya masing-masing Bener sih, apalagi zaman sekarang yang sakit-sakit berat yang gue pernah denger yang misalnya kanker, jantung itu orang umur 30 juga gampang kena ya sekarang. Iya. Lebih potensinya kok jadi mungkin lebih sering kedengeran sekarang. Iya, lebih sering terdengar ya. Iya, betul. Gitu. Jadi asuransi bukan hanya untuk orang yang lanjut usia. Jadi faktanya asuransi justru lebih baik dipunya saat masih muda. Kenapa? Karena premi yang dibayarkan akan lebih murah dibanding dengan usianya udah tua. Otomatis ya, yang kita bahas tadi ya. Itu pengaruh sama premi ya? Pengaruh dong, karena kan sama-sama pengen kelas VIP nih, umur 25 sama umur 55. Ya, walaupun dibilang ya resikonya kan gue kecil, jadi lebih murah. Iya, kalau iya. Iya, kan kita nggak tahu resiko masalahnya. Tapi memang kalau harganya sudah pasti lebih murah karena masih muda. Kalau COVID nggak nyerang muda tua. Iya, COVID tidak melihat muda dan tua. Iya, kalau misalnya amit-amit nih ada penyakit yang kayak DBD itu kan tidak
melihat tua dan muda kan. Betul, mungkin ibaratnya under deal-nya udah 50 tahun sama yang baru 20 tahun, resikonya lebih banyak gitu ya. Makanya premi asuransi juga udah ngitung tuh besarannya. Jadi lebih besar yang usianya udah makin banyak usianya, preminya makin banyak. Makin kecil usianya cenderung preminya juga lebih minim, lebih murah. Ya tapi semakin dini kita bayarin, perlindungan yang kita dapat malah semakin gede. Ya lagi pula kan resiko nggak cuma karena sakit ya. Biasanya ada kok yang masih muda amit-amit kena kecelakaan. Ya kalau kecelakaan nggak bisa ngitung umur tuh. Iya. Iya nggak tahu kan. Iya benar-benar nggak tahu. Bisa ngitung umur. Iya. Ya udah, jadi sebenarnya punya asuransi tuh lebih menguntungkan kalau beli di usia lebih muda. Jadi bukan hanya untuk orang tua ya. Justru malah banyak orang yang sudah sadar dari muda, malah dari mulai punya penghasilan sudah ambil. Iya. Nah yang ketiga nih katanya, aduh nggak mau pakai asuransi, klaimnya susah. Klaimnya susah. Oke, kalau klaimnya di rumah susah. sakit ntar susah ngurusnya. Oh iya. Terbalik ya. Itu sebenarnya dengan sales atau tanpa sales harusnya lebih mudah dengan sales. Ya pakai agent. Pakai agent. Oh iya. Pakai agent sama nggak pakai agent nih jelas-jelas lebih gampang dengan agent dong. Karena ada yang ngurus gitu. Ada yang ngurus. Oh ada yang bantuin ya. Sebenarnya kita merasa susah karena nggak tahu prosedurnya apa. Itu tugas agent harusnya. Makanya agentnya dikasih komisi karena lu harus tahu prosedur klaimnya, dan saat ada nasabah lu yang ngeklaim lu kan urusin. Iya, jadi gitu. yang nasabah asuransi ini udah nggak usah pusing ya, tinggal kontak agent yang bantu urus ya. Nah, kenapa agent dikasih komisi? Karena dia punya keahliannya kan. Iya, selain memberikan penawaran dan bikin plan yang bagus buat kita. Iya. Pada saat kita mau klaim, nah itu tugas dia. Jadi biarlah yang sulit dia ya. Iya dong, harusnya kesulitan itu kita transfer juga, bukan adanya di nasabah, harusnya adanya di agent. Toh terlihat sulit pun karena kita nggak tahu prosedurnya aja sih sebenarnya. Jadi banyak banget orang yang meragukan benefit asuransi, keuntungannya karena menganggap proses klaim itu akan dipersulit. Atau sebenarnya perusahaan asuransi itu tujuannya adalah menolak klaim. Oh sebenarnya tugas perusahaan asuransi itu bayar. Malahnya harus bayar klaim dan harusnya semua agent saat ngeklaim itu dia membantu dengan senang hati. Kenapa? Karena saat klaim cair itu potensi si nasabah jadi kepuasan pelanggan juga ya. Kepuasan pelanggan, dan biasanya orang kalau puas cerita ke orang lain. Referensi. Itu potensi si agent dapat referensi. Jadi nggak mungkin tuh. Ini kita ngomongin agent yang beneran ya. Yang beneran kerja full time sebagai yang serius menjalankan sebagai agent asuransi. Harusnya memang klaim itu adalah saat dia menunjukkan kinerjanya. Oh iya, gue juga ada kenal beberapa agensi yang kalau gue sakit nih, ntar agentnya bisa jenguk kita ke rumah sakit. Iya. Ini nanti gue bawain formnya ya buat klaim, nanti gue yang urus, lu ada apa-apa kontak gue aja gitu. Betul. Iya, jadi jaga pelanggan ya. Jaga biasanya. Pasti, karena justru saat itu dia nambah pelanggan. Oh iya, malah dapat ya customer baru. Iya, benar-benar sih. Marketing gratisnya gitu kan. Ya, makanya kalau kita sebagai customer puas dengan service salah satu produk, orang tanya pasti kita akan mereferensikan ya. Jadi sebenarnya faktanya itu klaim kan diberikan sesuai ketentuan. Udah ada ketentuan di awal. Oh iya. Jadi sebenarnya mungkin kalau kita berhati-hati, ya kan gue nggak tahu. Sekarang agentnya bagus, belum tentu pas saat gue klaim tuh agentnya masih ada, gitu dong. Dan nggak tahu dia orangnya dedikasinya tinggi atau enggak terhadap satu perusahaan ini. Jangan-jangan dia agent yang kayak lompat abis dari sini ke sini, ke A, ke B, ke C, lompat-lompat pindah perusahaan. Gitu. Pindah perusahaan kan nggak tahu, terus nggak tahu juga dia mau bantuin atau enggak. Jangan-jangan agent pandemik doang. Pas lagi nggak ada kerjaan lu jadi agent gitu ya. Pada saat gue klaim lu nggak tahu ada di mana. Nah sebenarnya kita bisa kok pahami dulu ketentuan-ketentuan yang ada di polis. Oh sebenarnya tertulis ya. Tertulis dan perusahaan asuransi juga nggak ngasih agent itu doang. Sebenarnya di level agent itu kan misalnya ada atasnya lagi, ada atasnya lagi, ada atasnya lagi. Paling terakhir ada customer service, ada tempat lembaga klaim, dan sekarang perusahaan asuransi dan rumah sakit juga udah digital kok untuk ngurusin klaimnya gitu ya. Dipermudah ya. Dan nasabah juga suka dikasih aplikasi untuk klaim. Jadi sekarang perusahaan-perusahaan asuransi banyak mendigitalisasi proses-proses klaim agar lebih mudah. Membantu nasabah buat mengurus klaim lebih lancar. Betul. Iya. Dan yang perlu diketahui itu bukan uang perusahaan. Memang udah dihitung. Asuransi itu sistemnya gini, sekelompok orang ngumpulin uang. Jadi si perusahaan asuransi itu udah tahu kira-kira berapa persen sih yang bakal sakit. Probabilitas. Ya. Jadi sebenarnya itu duit bukan duit keuntungan perusahaan yang dari 1 juta nasabah yang bayar premi,
Gimana tuh? Jadi 1 Iya kan? juta nasabah yang bayar 1 juta premi. nasabah yang bayar premi, kekumpul uangnya, enggak semuanya klaim di waktu yang bersamaan. Betul, Iya. dan nggak semuanya punya potensi klaim juga. Iya. Oh iya, ada yang sehat-sehat aja. Iya. Misalkan cuma 20% yang akan klaim. Dan biasanya tahun pertama kira-kira 10% lah. Iya. Uang ini bukan uang keuntungan perusahaan, jadi nggak perlu khawatir bahwa si perusahaan nggak mau bayar. Orang duitnya bukan duit perusahaan, duitnya tuh ibaratnya duit arisan. Iya kayak arisan ya. Jadi yang mana yang keluar duluan ya. Keluarnya ke rumah sakit. Klaim duluan. Dibayarin. Jadi itu memang duit yang udah disiapin, bukan keuntungan perusahaan. Jadi nggak perlu khawatir. Wah, si perusahaan asuransi nih kerjaannya adalah kalau bisa dipersulit sesulit-sulitnya supaya klaim nggak cair. Enggak. Itu namanya mematikan bisnis sendiri. Mematikan bisnis. Orang bisnisnya dia bisnis bayarin, bisnis muterin uang sebenarnya. Ngumpulin duit orang-orang. Orang-orang percaya. Terus disalurin untuk yang mana yang lagi membutuhkan, kebetulan di bidang jasa kesehatan, asuransi gitu. Ya, jadi mereka pasti berusaha membayar klaim malah ya. Dan supaya itu probabilitanya. Ya benar-benar ya. Itu gitu. Memang ya soal probabilitas itu. Iya, jadi dasarnya tuh udah ada. Apa yang membuat diterima, apa yang membuat ditolak. Selama kelengkapannya ada dan sesuai prosedur, menurut gue sih pasti dikeluarin. Oh, pasti yang penting sesuai ketentuan ya? Iya. Kecuali ada kondisi-kondisi kesehatan yang kita sembunyikan sebelumnya. Gitu kan. Tiba-tiba ketahuan. Gue udah bayar asuransi terus tuh kan gak di cover gitu. Padahal ternyata mungkin ada riwayat kesehatan yang sudah tercatat di sebuah rumah sakit yang nggak dikasih tahu. Oh iya, jadi biasanya kalau mau masuk asuransi itu ada pertanyaan data kesehatan. Iya, cuman kan perusahaan asuransi nggak tahu mana orang yang benar-benar lupa, mana yang pura-pura lupa. Jadi selama itu ada data legal, terdaftar di rumah sakit, ya dianggapnya. Tapi kan gue lupa waktu itu, ya nggak bisa, karena itu legal gitu. Jadi pastikan kalau teman-teman mengambil asuransi di pertanyaan data kesehatan, usahakan ya sejujur-jujurnya, seingat-ingatnya, selengkap-lengkapnya supaya apa? Supaya perusahaan asuransinya dapat data yang benar. Betul, sehingga bisa bikin keputusan penerimaan yang benar. Betul. Dan kalau sudah diterima, jadi kedepannya tidak ada permasalahan dalam klaim. Betul. Jadi at least secara kita pribadinya supaya nggak bilangnya klaim itu susah. Klaim itu sebenarnya nggak susah selama tahu syarat terms and condition, syarat-syaratnya. Ya pastikan kita tahu proses cara klaimnya. Iya. At least tahu apa aja sih yang sebenarnya dibutuhkan. Oh ternyata begini, ternyata begitu, gitu. Ya, informasi ini bisa dicari di website perusahaan, telepon ke CS-nya, dan yang paling enak ya otomatis tanya agentnya, servicing agent teman-teman ya. Betul, pastikan kita memahami sebelum tanda tangan. Betul. Nah, yang terakhir nih, mitos yang belakangan ini beredarnya cukup tinggi. Asuransi sama dengan tabungan. Oke. Gue kan nabung di asuransi. Oh iya. Itu nabung di asuransi. Nabung di asuransi. Iya, kenapa nggak di bank ya? Nah, jadi mungkin sekitar 10 atau 10-15 tahun yang lalu ya, agent itu jualan asuransi itu bilangnya nabung. Oh, ada agent-agent yang jual asuransinya bilangnya ini nabung. Program tabungan. Tabungan. Jadi setelah menabung, uangnya ditabungin. Misalnya selama 10 tahun, nanti setelah 10 tahun dapat sejumlah uang dengan bunga. Iya. Uangnya sebenarnya diinvestasikan. Menurut si agent? Enggak. Sebenarnya adalah diinvestasikan. Yang hasil namanya investasi tidak bisa dijamin. Tapi bahasanya si agent 10-15 tahun yang lalu bilangnya itu tabungan. Kan sebagai orang awam merasanya tabungan itu fix dong. Yang nggak naik bunga, ada bunganya walaupun sedikit gitu ya. Tapi beda dengan kata tabungan dengan investasi itu kan beda. Diinvestasikan kan belum tentu naik, belum tentu turun juga. Betul. Gitu. Nah, cuman mitos yang beredar sekarang adalah banyak orang yang menyamakan antara asuransi dan tabungan. Karena menurut gua asuransi itu beban. Asuransi itu biaya. Biaya, betul, biaya. Ya tabungan ya ada lagi. Tabungan nih bentuknya apa nih? Tabungan apa investasi? Karena kalau tabungan betul tempat naruh doang dong, saving, tempat nyimpen kayak laci kan, tempat ambil keluar uang. Tapi kalau investasi kan beda. Gitu. Jadi mitos asuransi dengan tabungan ada hal yang sama itu salah sih menurut aku. Iya. Dan asuransi itu ada biaya kan? Iya. Jadi pastinya ada biaya yang dibayarkan. Sehingga nggak akan persis seperti tabungan. Yang kita setor tidak akan bisa ditarik dengan hasil yang sama pasti. Ya, lagi bedanya gini,
asuransi itu kan tidak sama dengan tabungan, beda dong. Karena kalau misalnya asuransi itu tujuannya kan memberikan proteksi terhadap resiko, misalnya meninggal atau sakit. Pokoknya ada masalah kesehatan yang kalau terjadi sama kita nggak ngeluarin tabungan. Ya, atau bahkan bisa klaimnya itu akan lebih besar dari apa yang udah kita setor. Apa yang udah dibayarin lebih besar dibanding premi. Yeah. Betul. Nah, tapi tabungan kan tujuannya nyimpen. Iya. Tabungan kan namanya nabung. Kita nyisihin uang dong. Menyimpan uang. Nyimpan. Memang kalau bisa justru bayar asuransi supaya kalau terjadi resiko simpenan gue nggak keluar. Oh, uang jadi yang gue simpen nggak keluar. harus dipisah ya. Kalau nabung tujuannya buat menyisihkan dana, menyimpan uang, menumpuk uang. Menumpuk uang. Kalau nabung doang nih ya, kita nggak ngomong invest ya. Kalau ambil asuransi itu adalah kalau terjadi resiko sakit atau apa, menghindarkan kita dari resiko finansialnya, di mana mesti bayar rumah sakit, apa, sehingga kita tidak perlu pakai tabungan. Betul. Oke, yang sudah kita kumpulkan. Dan sifatnya itu beban biaya. Dan si asuransi ini buat jagain dong. Ibaratnya kayak bayar gaji security lah. Tapi security-nya untuk masalah keuangan gitu kan, supaya kalau gue masuk rumah sakit nih atau apa, security-nya khusus bayarin biaya si rumah sakit. Ini security khusus ya. Kalau security yang biasa kita tahu kan jaga gedung, jaga tempat, jaga rumah. Ini jaga finansial. Ya, kita bayar buat biaya. Kalau ini asuransi kita bayar security. Ibaratnya kalau kita sampai sakit butuh duit, si dia yang bayarin. Nah, lagian asuransi itu preminya rutin. Sesuai perjanjian. Kalau tabungan kan enggak, fleksibel. Bebas. Kalau bulan ini lagi duitnya habis, bisa nggak nabung gitu. Lagi fleksibel. Terima banyak job, lagi ada banyak proyek, tabungan nabung lebih banyak. Iya. Lagian dana tabungan bisa diambil kapan aja, bisa dipakai. Padahal asuransi enggak, asuransi itu biaya, men. Ya. Bukan. Jadi teman-teman jangan berharap asuransi sama dengan tabungan ya. Tiba-tiba mau ditarik, ya enggak semudah itu. Kecuali mungkin ngambil jenis asuransi tertentu ya, dan itu juga bukan tabungan sih sifatnya sih. Gitu. Jadi itu teman-teman 4 mitos yang paling banyak beredar di sekitar kita tentang asuransi. Tentu aja namanya mitos kan gak bener dong. Mitos. Jadi jangan pernah ragu untuk menggali informasi lebih banyak. Sebelum kita putusin ambil produk asuransi yang mana di perusahaan apa. Iya, konsultasikan sebanyak mungkin, cari informasi sebanyak mungkin. Betul, karena bagaimanapun asuransi yang tepat adalah yang sesuai dengan kebutuhan kita. Betul. Sesuai loh. Dan mampu melindungi diri kita dari resiko hidup di masa depan. Nah, dan ada pepatah yang bilang, ambil asuransi jangan kemahalan. Takut nggak bisa bayar preminya. Terus? Tapi jangan kemurahan. Takut pengcoverannya nggak bisa bantu keuangan kita. Cakep. Oke ya, thank you buat teman-teman yang udah mau ngeluarin waktu ngopi bareng kita kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini kalau kalian suka. Sampai jumpa di ngopi-ngopi selanjutnya. Hope to see you guys in the next video. Bye-bye.